Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakuntumati. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa terus melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Jadi teman-teman, kita sangat bersyukur pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa, ya, saling berbagi informasi tentunya tentang budaya yang adiluhung yang ada di Nusantara Indonesia yang kita cintai. Dengan berbudaya maka hidup kita akan damai dan sejahtera. Karena apa? Karena budaya adalah warisan asli dari leluhur kita, nenek moyang kita. Nah, saya sangat bangga bisa lahir di Indonesia, di Nusantara yang indah ini, negara kita yang aman dan damai. Ya, kalau kita melihat negara-negara lain, teman-teman, itu banyak sekali konflik-konflik macam-macam. Nah, di negara kita ini asal kita mau berbuat, asal kita mau bergerak dan usaha, pasti ada hasilnya. Banyak cara, teman-teman ya. Jadi marilah kita sekali lagi, yaitu tadi senantiasa bersyukur. Yang pertama karena diberikan nikmat sehat. Yang kedua, kita bisa menjalankan aktivitas kita sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dengan begitu maka apa yang terjadi? Kita akan hidup dengan indah dan damai. Ya. Kalau kita mau, tidak ada di negara Indonesia ini orang yang tidak bekerja, tidak ada, teman-teman. Orang yang tidak berpenghasilan tidak ada di negara kita ini. Negara ini punya hutan yang sangat luas, punya lautan juga yang sangat luas. Kita tinggal mancing di laut, dapat ikan, bisa kita jual. Tinggal kita pergi ke hutan, kita berburu, dapat binatang, bisa kita jual, dan lain-lain dan lain-lain. Asalkan kita mau berbuat, pasti bisa. Nah, itulah makanya Tuhan Yang Maha Esa memberikan akal dan pikiran kepada setiap manusia. Agar apa? Ya, agar dia mampu untuk hidup yang sukses. Dia mampu untuk mencukupi kebutuhan atas dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan akal, pikiran, dan tenaga yang kita miliki. Itu sahabat jelajah supranatural. Dan saya minta dukungannya, like, subscribe, dan komentar yang sifatnya membangun. Ya, kalau yang membangun ya, kalau tidak membangun ya nggak usah. Itu teman-teman. Karena apa? Karena sudah pasti jadi manusia ya teman-teman, itu memang kadang serba kita sulit. Kalau kita berbuat baik, belum tentu kebaikan kita itu akan diterima banyak orang. Namun kalau kita berbuat salah di mata orang, maka kesalahan itu akan diceritakan ke banyak orang. Jadi satu kali kita berbuat baik, 1000 kali kita berbuat baik, belum tentu kebaikan itu satu kali pun diceritakan orang. Namun satu kali berbuat salah di mata orang, bisa saja 1000 kali diceritakan kepada orang. Maka kita harus bijak, kita harus pandai-pandai membawa diri supaya kita harus saling menghormati, saling menghargai. Itulah intinya teman-teman. Kita hidup berbangsa dan bernegara. Kembali kepada warisan adiluhung yang diberikan oleh nenek moyang kita. Di sini saya memegang sebilah keris yang sangat kecil dan indah. Ini ya, sahabat jelajah supranatural, semua pasti tahu keris yang saya pegang ini keris yang sangat spesial. Sudah beberapa kali saya mengupas pusaka ini, namun ya ada videonya dari jarak jauh seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini
Ini saya akan coba dekatkan agar teman-teman nanti paham. Inilah keris Kiai Semar Mesem ya teman-teman ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah sini ya, bentuknya seperti ini sahabat ya. Nah ini kalau diperhatikan ini, silakan diperhatikan, dan kecilnya seperti ini. Nah ini ya, jadi banyak teman-teman yang WhatsApp saya itu mahar pusaka dari orang lalu ditanya kepada saya, yaitu keris souvenir ya, keris souvenir yang terbuat dari kuningan dan bertuliskan huruf-huruf Arab teman-teman. Ya itu semar namanya ya, betul itu semar, namun itu semar yang diproduksi massal dari plat yang tipis, bukan buatan empu yang seperti saya pegang ini. Ini adalah besi yang sudah membatu ya. Ini sahabat ya, sahabat jelajah supranatural. Nah ini bentuknya. Nah ini adalah keris Kiai Semar Mesem yang asli seperti ini. Nah ini ya, jadi biar paham, makanya ini saya dekatkan di kamera ini teman-teman, biar istilahnya oh ini yang benar seperti ini. Yang lain itu juga benar memang Semar Mesem teman-teman. Tapi sejak kapan orang Arab membuat keris Semar Mesem kok ada banyak huruf Arab-Arabnya? Padahal keris itu yang benar ya, yang benar itu yang asli itu dibuat oleh para empu dan sudah dibuatnya sudah lama. Kalau ada huruf Arab ya itu ya gimana itu teman-teman ya. Makanya itu bukan keris Indonesia, sedangkan keris dari Indonesia bukan dari Arab teman-teman. Keris semar yang huruf-huruf Arab itu banyak dijual bebas ya teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya tidak berguna dan tidak berfungsi, dan teman-teman rugi. Memang harganya murah, tapi ya gak apa-apa kalau teman-teman mau membeli, istilahnya mau mahar keris Kiai Semar Mesem dengan harga yang murah dan kerisnya terbuat dari kuningan, teman-teman sudah suka ya gak masalah, itu tergantung kita masing-masing. Namun sekali lagi itu gak mungkin ada kodamnya ya teman-teman ya, keris yang dibuat massal seperti itu. Nah kalau ini adalah keris yang asli Kiai Semar Mesem, bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman nanti bisa cocokin ya yang punya keris Kiai Semar Mesem seperti apa. Ini kemarin kalau saya membuat video jaraknya jauh, jadi tidak bisa terlihat dengan jelas dari sahabat jelajah supranatural. Mudah-mudahan dengan saya membuat video kali ini, pusakanya seperti ini bisa lebih jelas dan bisa lebih teman-teman pahami. Nah, kenapa Kitruno Pamungkas keris saya kok tidak berfungsi? Nah itu saya jawab ya, coba aja teman-teman tanyakan dari mana sahabat jelajah supranatural mahar keris tersebut, atau jangan-jangan keris tersebut keris souvenir atau keris mainan. Nah kebanyakan benar yang ditunjukkan kepada saya kerisnya bentuknya kuningan dan platnya tipis gitu, itu dicetak ya, keris itu dicetak, atau ada yang terbuat dari besi tuang teman-teman ya, kuningan juga ya itu. Makanya ya terserah kepada sahabat mau pilih yang bagaimana dan bagaimana, itu tergantung kepada kita masing-masing. Nah itu ya teman-teman sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada. Nah inilah satu bentuk keris Semar Mesem. Semoga teman-teman bisa lebih jelas melihat videonya ini, makanya videonya saya buat berkali-kali. Nah keris Semar Mesem sendiri itu sangat melegenda dan ini dicari oleh banyak orang ya, banyak orang yang menginginkan atau ingin mengoleksi keris Kiai Semar Mesem ini karena memiliki daya pengasihan dan pemikat yang sangat tinggi. Kenapa sih keris Semar Mesem kok memiliki daya pengasihan dan pemikat ini? Kenapa ini Kitruno Pamungkas? Nah di sini perlu saya jelaskan sejarah singkat tentang Kiai Semar. Kiai Semar itu tokoh yang ada di pewayangan. Kiai Semar itu memiliki 3 saudara teman-teman. Nah yang pertama itu Kiai Semar, yang kedua itu Togok, yang ketiga itu Bathara Guru. Nah itu 3, jadi dia memiliki 3 saudara. Dan
Dari 3 saudara tersebut, karena ini bercerita tentang keris Kiai Semar Mesem, maka saya ambil cerita dari Semar Mesemnya saja. Nah, kenapa Semar Mesem ini memiliki kelebihan semua memang ada kelebihan di antara saudara-saudara tersebut. Namun yang populer karena keris ini dibuat Semar Mesem karena Kiai Semar sendiri itu memiliki cerita yang unik dibanding saudara-saudara tersebut. Makanya lah para empu membuat keris pusaka pemikat, yaitu dinamakan keris Kiai Semar Mesem. Karena apa? Karena di kuncungnya ini, teman-teman, menurut sejarah pewayangan ya, di kuncungnya ini disimpan ratu bidadari, teman-teman. Makanya dalam sejarah pewayangan, Arjuna itu menikahi 999 bidadari atau seketi kurang siji, 1000 kurang 1. Ratunya ini tidak jumpa, teman-teman. Yang mau dinikahin Arjuna nggak jumpa, makanya ratunya ini disimpan oleh Semar itu di kuncungnya. Makanya kalau ada lakon wayang Semar obong kuncungnya itu, maka yang terjadi tidak diperbolehkan, itu bisa kebakaran yang punya rumah atau terjadi timbul satu permasalahan yang besar. Makanya tidak dibenarkan menanggap wayang yang lakon Semar obong kuncungnya, teman-teman. Nah itu ya, karena apa? Karena di kuncungnya ini ada tersimpan ratu bidadari yang sangat cantik, tidak ada yang mengalahkan, yaitu namanya Dewi Uma. Makanya keris Semar Mesem itu berfungsi atau identik disebut sebagai keris pelet pemikat. Nah itu ya sahabat jelajah supernatural, tentunya keris yang berenergi, tentunya keris yang memiliki kodam, dan ada mantra-mantra yang sebelumnya sudah saya sampaikan kepada sahabat jelajah supernatural. Nah teman-teman tinggal mengikuti saja mantranya itu. Ada yang berbahasa Indonesia, ada juga yang berbahasa Jawa. Nah tinggal diikuti. Namun syaratnya itu tadi, keris itu harus selaras dengan diri Anda secara energi dan kodam, maka dia akan berfungsi dan berguna sesuai kehendak Anda. Itulah sahabat jelajah supernatural dimanapun Anda berada, cerita lebih lengkap tentang keris Kiai Semar Mesem. Semoga ini bermanfaat, semoga ini berguna. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan, karena kita sama-sama tahu kekurangan, kehilapan milik manusia, termasuk saya Turun Pamungkas, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus jelajah supernatural menguak misteri bumi Nusantara. A'udzu birabbinas, malik minasyillahi minasy syaitonir rajim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.